Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini siap untuk belajar? Siap ya, harus siap. Oke, sebelum belajar, coba tempat duduknya rapihkan dulu. Sudah? Bagus, kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. KM, tolong untuk pimpin doanya. Oke, hari ini hadir semua. Bagus ya, hari ini hadir semua. Nah, sekarang coba alat tulisnya keluarkan dulu. Sudah? Oke, sudah ya, bagus. Nah, ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah main prosotan? Pasti semuanya sudah pernah ya main prosotan. Kalian mainnya di mana? Iya betul, di taman bermain. Nah, ketika kalian bermain prosotan, kalian meluncur ke bawahnya itu cepat atau lebih lambat? Adi lebih cepat katanya. Kenapa Adi lebih cepat? Oh, karena waktu itu perosotannya itu licin katanya. Yang lain? Selfie lebih lambat. Kenapa? Karena permukaan perosotannya katanya lebih kasar. Oke. Nah, anak-anak bermain perosotan itu akan ketika kita bermain perosotan akan timbul gaya gesek. Nah, di sini ada yang tahu gaya gesek itu apa? Coba. Belum ada yang tahu ya gaya gesek itu apa. Oke, untuk mengetahuinya hari ini jadi kita akan belajar mengenai gaya gesek. Nah, nanti kalian akan menonton sebuah video dan juga akan melakukan sebuah percobaan mengenai gaya gesek, sehingga kalian nanti akan bisa menjelaskan pengertian gaya gesek. Kemudian kalian juga akan bisa menjelaskan hubungan permukaan benda dengan gaya gesek. Lalu kalian juga akan menyebutkan contoh dari gaya gesek itu apa saja. Lalu kalian juga akan menganalisis manfaat dan juga kerugian dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian nanti perhatikan dan amati video tersebut ya. Gaya gesek. Pernahkah kamu ke sekolah naik sepeda? Pernahkah kamu memperhatikan kenapa sepeda dapat bergerak dan saat menarik rem, sepedamu berhenti? Ternyata, terdapat tarikan atau dorongan antara ban sepeda dan jalan. Gaya seperti ini disebut gaya gesek. Gaya gesek terjadi akibat dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya melawan arah gerak benda. Oleh karena itu, seseorang bergerak ke depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Begitupun, seseorang yang bergerak ke arah kiri, maka gaya geseknya ke arah kanan. Besar gaya gesek. Besarnya gaya gesek sangat dipengaruhi oleh kekasaran pada benda. Dengan demikian, besarnya gaya tidak dipengaruhi oleh luas permukaan bidang yang bergesekan. Sehingga, untuk memperbesar gaya gesek ada dua cara, yaitu 1. Memperkasar permukaan benda. Contohnya yaitu menambahkan alur pada ban. 2. Memperbesar massa benda. Menarik benda yang ringan tentu akan berbeda dengan benda yang berat. Sedangkan untuk memperkecil gaya gesek tentu sebaliknya, yaitu dengan memperhalus permukaan benda dan memperkecil massa benda. Demikian, kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Oke, kalian sudah ya mengamati video tadi. Nah,
Jadi, Ibu ingin bertanya, gaya gesek itu apa? Iya, betul ya. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya? Iya, gaya gesek itu terjadi jika dua permukaan benda ini saling bersentuhan. Betul ya? Nah, tadi contoh dari gaya gesek apa saja? Bermain sepeda, kemudian apa lagi? Bermain bola, betul. Nah, coba kalian beri contoh lain lagi selain yang tadi. Apa kira-kira ya? Berjalan, betul. Lalu apa lagi? Mendorong meja, betul. Yang lain apa? Menggosok-gosokkan tangan, betul ya. Semuanya itu adalah gaya gesek. Nah, tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek. Coba apa saja? Iya, boleh Tia? Iya benar, ada permukaan benda dan juga ada massa benda. Nah, bagaimana permukaan benda dan juga massa benda ini bisa mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek tadi? Iya betul ya. Yang permukaan benda, katanya kalau misalnya permukaan bendanya itu kasar, maka gaya geseknya itu akan besar. Lalu jika permukaan bendanya itu licin atau halus, maka gaya geseknya akan kecil. Oke, untuk massa benda, bagaimana pengaruhnya terhadap gaya gesek? Coba Ibu mau Fatimah. Massa benda kecil akan memperbesar gaya gesek dan massa benda besar akan memperkecil gaya gesek. Coba yang lain perhatikan kata Fatimah. Massa bendanya, jika massa benda kecil maka akan memperbesar gaya gesek, dan jika massa bendanya itu besar akan memperkecil gaya gesek. Betul atau tidak? Iya, Fatimah kurang tepat ya. Untuk massa benda ini yang benar, jika massa bendanya itu besar maka akan memperbesar gaya gesek, dan juga jika massa bendanya itu lebih kecil maka akan memperkecil gaya gesek. Ya, seperti itu ya, paham? Kalau sudah, hari ini kita akan langsung melakukan sebuah percobaan ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Sini ada lembar kerja peserta didik percobaan gaya gesek. Nah, kalian jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kalian di sini ya. Lalu di sini ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatannya nanti kalian bisa menjelaskan hubungan tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan benar. Lalu melalui diskusi kalian dapat menyebutkan contoh-contoh dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada materi, nanti kalian boleh baca sendiri. Dan di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan. Coba yang pertama ada alat tulis. Kalian sudah ada alat tulisnya? Oke, bagus. Kemudian ada 2 lembar kardus. Sini Ibu sudah menyiapkan ada 2 lembar kardus. Lalu ada 1 lembar kertas HVS. Lalu ada 1 buah kotak. Ini ada 1 buah kotak. Kemudian ada 2 keping uang logam. Ibu sudah membawa 2 keping uang logam. Lalu ada double tip dan juga ada gunting ya. Oke. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, menempel kertas HVS ini pada salah satu kardus menggunakan double tip. Jadi nanti kertas HVS ini ditempel di salah satu kardus ini menggunakan double tip ya. Jadi nanti ada kardus yang
tidak ditempel HVS dan juga ada kardus yang ditempel HVS. Kemudian yang ketiga, meletakkan kedua kardus tersebut pada satu buah kotak ini dengan posisi yang miring dengan ketinggian yang sama. Jadi nanti kalian menempelkan kardus ini ke kotak ini dengan posisi miring seperti ini ya. Paham? Oke, kalau sudah paham. Selanjutnya, meletakkan kedua uang logam pada masing-masing puncak kertas kardus. Nah, nanti uang logamnya itu kalian simpan atau letakkan di masing-masing kardus. Jadi di sini misalnya ya, seperti ini, dalam keadaan posisi kardusnya ini miring ya. Oke, selanjutnya kalian melepaskan kedua uang logam tersebut secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, nanti kalian amati apa yang terjadi. Dan yang ke-7 itu kalian catat hasil dari pengamatan tersebut di poin E. Lalu kalian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan guru di poin F. Dan yang terakhir, nanti kalian membuat kesimpulan di poin G. Untuk ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita langsung saja ya buat melakukan percobaan. Dan ibu akan membagikan alat dan bahannya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ibu akan memberi waktu kalian melakukan percobaan selama 15 menit ya. Silahkan. Ada yang bisa ibu bantu? Ada kesulitan? Oke. Ini posisinya kurang ya. Coba dimiringkan agar tidak jatuh di diposisikan dengan baik. Oke, sudah bagus. Ya, coba lakukan. Sudah melakukan percobaannya? Oke, sudah ya. Sekarang sedang mengerjakan pertanyaan. Oke. Ada kesulitan? Ya, betul. Tadi koin yang lebih cepat jatuhnya itu yang mana? Yang permukaannya kasar? Hanya kardus saja permukaannya? Iya, betul ya. Jadi permukaan benda ini mempengaruhi atau tidak? Iya, betul, mempengaruhi. Boleh lanjutkan ya. Oke, kalian sudah melakukan percobaannya? Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Coba kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Sama. Oke, kita akan bahas ya bersama-sama. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan gaya gesek dengan 2 buah koin yang diluncurkan pada 2 kertas yang berbeda. Yang pertama di kertas HVS dan yang kedua di kertas kardus. Nah, ternyata hasilnya itu koin yang diluncurkan di kertas HVS ini lebih cepat meluncurnya dibanding dengan koin yang diluncurkan di kertas kardus. Karena apa? Karena permukaan HVS ini ternyata lebih halus dibandingkan permukaan dari kertas kardus ya. Coba bisa kita rasakan kertas kardus ini lebih kasar permukaannya dibandingkan kertas HVS. Nah, jadi gaya gesek yang dihasilkan dari permukaan kertas HVS yang halus ini lebih kecil dibanding dengan
kertas kardus yang lebih kasar permukaannya, sehingga gaya gesek yang ditimbulkannya itu lebih besar. Betul. Nah, coba contoh lain dari gaya gesek tadi apa? Iya, ada rem mobil katanya, Bu. Lalu apa? Berjalan. Lalu apa tadi? Iya, menggosok-gosokkan penggaris ke tangan katanya. Betul ya, semua itu adalah contoh dari gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu tadi apa? Iya betul. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya itu berlawanan dengan gerak benda. Nah, terjadi jika dua permukaan ini saling bersentuhan. Oke, kalau sudah, coba Ibu ingin tanya dulu. Tadi kan contoh dari gaya gesek itu ada rem pada kendaraan seperti mobil, motor, dan juga sepeda. Nah, kira-kira manfaatnya itu untuk apa ya? Untuk memberhentikan kendaraan. Jadi untuk apa? Iya betul, untuk memperlambat kecepatan dengan adanya rem di mobil atau di motor, di sepeda. Nah, itu akan memperlambat kecepatan kendaraan tersebut sehingga akan berhenti. Oke, coba manfaat dari gaya gesek apa lagi? Ini apa? Eja yang diam. Iya betul, benda itu akan diam di tempat atau tidak akan berpindah tempat. Sehingga dengan adanya gaya gesek, benda-benda yang ada di lingkungan kita tidak akan mudah atau tidak akan berpindah tempat. Betul. Yang lain apa? Kalau misalnya ini, coba kalian gosok-gosokkan tangan. Apa yang dirasakan? Panas, hangat Ibu. Iya betul. Jadi manfaat dari gaya gesek yang lain itu adalah menghangatkan atau menimbulkan panas. Sehingga kalau kita kedinginan, kita boleh saja untuk menggosok-gosokkan tangan ya, sehingga akan merasa menjadi lebih hangat. Oke, yang lain apalagi kira-kira? Kalau tadi ada yang menyebutkan contoh katanya penggaris digosok-gosokkan ke tangan. Itu juga termasuk gaya gesek ya. Nah, coba perhatikan nanti penggaris tersebut kalau didekatkan ke rambut, apa yang akan terjadi? Akan tertarik ya rambut-rambut kita ke penggaris ini. Sehingga berarti gaya gesek ini menimbulkan gaya magnet. Betul ya. Jadi tadi apa manfaat dari gaya gesek? Benda akan diam di tempat, lalu memperlambat kecepatan, menimbulkan panas, dan juga menghasilkan magnet, kayak magnet. Betul ya. Nah, untuk kerugiannya sendiri kira-kira apa? Kalau kita berjalan terus memakai sandal, lama-kelamaan sandal tersebut akan apa kira-kira? Ya, akan menipis ya, alasnya akan terkikis atau aus. Betul ya, itu salah satu kerugian dari gaya gesek. Ban mobil juga kalau misalnya lama-kelamaan digunakan di jalanan aspal, itu akan makin menipis. Nah, itu kerugian dari gaya gesek. Terus kira-kira apa lagi? Oke, kalau misalnya kita nih mendorong meja di lantai yang kasar dengan mendorong meja di lantai yang licin, mana yang lebih mudah didorongnya? Lebih mudah yang di lantai licin ya, karena apa? Lebih mudah di lantai. Kalau di lantai kasar apa? Lebih sulit ya. Jadi lebih banyak energi yang kita keluarkan untuk mendorong benda di lantai yang kasar. Betul. Terus apalagi kira-kira kerugian dari gaya gesek? Kalau misalnya kalian meluncur tadi, kan ada yang lebih cepat meluncurnya, kemudian ada yang lebih lambat meluncurnya. Itu jadi apa? Menghambat kecepatan. Iya, betul. Nah, jadi di sini kerugian dari gaya gesek itu apa saja? Yang pertama, membuat benda itu menjadi
terkikis, menipis atau aus. Betul. Yang kedua, banyak mengeluarkan energi. Kemudian yang ketiga tadi, menghambat kecepatan. Oke, pintar. Nah, semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah, coba LKPD-nya Ibu ambil lagi. Kumpulkan. Oke, sekarang duduknya boleh dirapihkan lagi. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Kalian kerjakan dengan mandiri. Tidak boleh mencontek. Nah, Ibu akan beri waktu kalian mengerjakan selama 5 menit. Sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Sudah ya? Oke. Nah, hari ini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita. Seperti apa? Iya, boleh. Mau di? Iya, betul. Jadi hari ini kita melakukan percobaan gaya gesek ya. Gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Lalu apa? Iya, betul. Gaya gesek terjadi jika dua permukaan benda ini saling bersentuhan. Tadi contohnya apa saja? Bermain sepeda, bermain bola, berjalan, mendorong meja, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu ada manfaat gaya gesek. Coba apa saja tadi? Iya, betul. Manfaatnya benda akan diam di tempat atau tidak berpindah tempat. Kemudian akan memperlambat kecepatan. Kemudian akan menimbulkan panas. Dan yang tadi ada menimbulkan magnet. Oke, kemudian ada kerugian dari gaya gesek apa saja tadi? Membuat benda menjadi terkikis, aus, atau menipis. Betul. Yang kedua apa? Iya, menghambat kecepatan. Lalu yang ketiga? Iya, membuang energi lebih besar. Semuanya sudah paham ya? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk pulang ya. Coba sebelumnya rapihkan dulu tempat duduknya, alat tulisnya boleh dimasukkan dulu. Sudah? Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita akan berdoa. KM tolong untuk pimpin doanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya semuanya.